Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat dalam menuntut ilmu dan tak lupa untuk jaga kesehatan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil Islam wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni. Doa selesai. Alhamdulillah. Oh iya, untuk kehadiran siswa Ibu serahkan kepada ketua kelas ya untuk absennya. Oh iya, apa ada yang tahu sekarang kita akan belajar apa? Sekarang kita akan belajar tentang pesawat sederhana. Mungkin pelajaran ini sudah kalian pelajari pada waktu SD atau MI. Materi yang akan kita pelajari yaitu pesawat sederhana, dan yang akan dibahas yang pertama yaitu pesawat sederhana itu sendiri, yang kedua jenis-jenis pesawat sederhana, kemudian yang ketiga penerapan pada sistem gerak manusia, kemudian yang keempat yaitu contoh soal dari materi pesawat sederhana. Gambar tersebut merupakan jenis-jenis dari pesawat sederhana. Pesawat sederhana sendiri yaitu alat mekanik yang mengubah arah atau besaran dari suatu gaya. Juga merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah usaha. Di dalam gambar tersebut ada katrol, kemudian ada mur, untuk jungkit, timbangan, skru. Itu merupakan jenis-jenis dari pesawat sederhana. Karena tadi di dalam pengertian pesawat sederhana terdapat kata usaha, kita akan membahas sedikit tentang usaha itu sendiri. Usaha yaitu perpindahan energi oleh gaya sehingga benda berpindah dalam jarak tertentu. Besar usaha dapat dihitung dengan rumus W sama dengan F kali delta S. Dengan keterangan W sama dengan usaha dengan satuan Joule, kemudian F sama dengan gaya dengan satuan Newton, dan S sama dengan perpindahan dengan satuan meter. Kemudian ada juga rumus usaha yang arahnya vertikal. Nah, dengan rumus W sama dengan M kali G kali H. Dan keterangan W usaha yaitu dengan satuan Joule, kemudian M sama dengan massa dengan satuan kilogram, dan G yaitu percepatan gravitasi dengan satuan Newton per kilogram, kemudian H sama dengan perpindahan atau ketinggian dan satuan meter. Semisal ada contoh, Eko menarik batu dengan mengeluarkan gaya 50 Newton. Kemudian batu tersebut berpindah tempat dengan jarak 2 meter. Berapa usaha yang dikeluarkan Eko? Berarti kita memakai rumus W sama dengan F kali delta S. Dengan W sama dengan F-nya itu merupakan gaya yaitu 50 Newton, kemudian S-nya merupakan perpindahan tempat benda tersebut, yakni 2. Berarti W sama dengan 50 dikali 2 sama dengan 100 Joule. Itu merupakan contoh dari perhitungan usaha. Kemudian kita akan membahas tentang jenis-jenis pesawat sederhana. Yang pertama yaitu katrol. Katrol sendiri terdapat 3 jenis. Yang pertama katrol tetap, kemudian katrol bebas, dan yang terakhir katrol majemuk. Kemudian yang kedua yaitu roda berporos. Yang ketiga yaitu bidang miring. Keempat pengungkit atau tuas. Yakni sama dengan katrol terdapat 3 jenis, yakni pengungkit jenis pertama, pengungkit jenis kedua, dan pengungkit jenis ketiga.
Sekarang kita akan membahas yang pertama, yaitu katrol, yang merupakan pesawat sederhana berupa roda beralur yang terhubung dengan tali, digunakan untuk memudahkan dalam melakukan kerja karena katrol dapat mengubah arah gaya ketika menarik atau mengangkat beban. Contoh dari katrol yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu sumur. Bisa kalian lihat pada perbedaannya, yaitu katrol tetap, kemudian katrol bebas, dan katrol ganda atau majemuk. Katrol ganda atau majemuk itu merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Kita bahas satu-satu. Katrol tetap yaitu katrol yang digunakan untuk mengubah arah gaya. Keuntungan mekanis dari katrol tetap yaitu 1 sama 1, karena katrol yang digunakan tetap atau hanya 1. Kedua yaitu katrol bebas yang berfungsi untuk melipatkan gaya, sehingga gaya kuasa lebih kecil daripada gaya beban. Nah, keuntungan mekanisnya yaitu dapat dihitung dengan W per F dengan keterangan gaya beban per gaya kuasa, atau bisa ditulis dengan FB per FK. Kemudian katrol ganda atau majemuk, yakni gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas yang dirangkai menjadi sistem yang terpadu. Keuntungan mekanisnya dapat dicari dengan dihitung jumlah tali. Selanjutnya, roda berporos. Bisa kalian lihat di dalam gambar, terdapat dua gambar, yaitu roda gigi dan roda sepeda. Roda gigi berfungsi sebagai pusat pengatur gerak roda sepeda yang terhubung langsung dengan roda sepeda. Kemudian roda sepeda yang menerapkan prinsip roda berporos guna untuk mempercepat gaya saat melakukan perjalanan. Jadi mereka saling-saling terhubung. Tetapi yang menerapkan roda berporos yaitu roda sepeda. Kemudian membahas bidang miring, yakni bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu. Bisa kalian lihat pada gambar. Kemudian cara menghitung keuntungan mekanisnya yaitu sama gaya beban per gaya kuasa atau FB per FK, atau bisa sama dengan L per H dengan keterangan L yaitu panjang bidang miring dan H sama dengan tinggi bidang miring. Selanjutnya yaitu pengungkit. Ibu tadi di awal sudah menyebutkan bahwa pengungkit terdapat 3 jenis, yaitu pengungkit jenis pertama, kemudian pengungkit jenis kedua, dan pengungkit jenis ketiga. Bu, bagaimana cara membedakan jenis-jenis pengungkit, Bu? Cara membedakannya yaitu dengan melihat titik tengah. Pada jenis pertama, titik tengahnya yaitu titik tumpu. Bisa kalian lihat pada gambar seperti gunting, kemudian jungkat-jungkit, itu merupakan pengungkit jenis pertama. Kemudian selanjutnya pengungkit jenis kedua. Titik tengah pada pengungkit jenis kedua ini yaitu titik beban. Bisa kalian lihat contohnya pada gambar, ada pemotong kertas, kemudian ada pemecah buah. Jadi itu merupakan contoh dari pengungkit jenis kedua. Yang terakhir yaitu pengungkit jenis ketiga, yakni dengan titik tengahnya yaitu titik kuasa. Bisa kalian lihat pada gambar, yakni contohnya yaitu skrup. Sekarang kita beralih ke prinsip pesawat sederhana yang diterapkan pada sistem gerak manusia, yakni pada struktur, otot, dan rangka manusia. Bisa kalian lihat dalam gambar, ya, ini ada seseorang yang mengangkat barbel atau mengangkat besi. Itu titik tumpunya berada di siku. Kemudian titik beban berada di telapak tangan, karena
karena memegang barbel tersebut. Kemudian titik kuasanya di mana? Nah, titik kuasanya berada di sini. Dan ayo, apa tadi? Kalau titik kuasa berada di titik tengah berarti pengukit jenis ketiga. Kemudian lengan beban atau LB dihitung dari titik tumpu ke titik beban. Ini merupakan lengan beban. Kemudian kalau lengan kuasa yaitu dari titik tumpu menuju ke titik kuasa. Ini merupakan lengan kuasa. Sedangkan titik tumpu ke titik beban merupakan lengan beban. Selanjutnya kita membahas contoh soal dari pesawat sederhana. Bisa kalian lihat pada gambar, yaitu terdapat seseorang yang ingin memindahkan batu dengan menggunakan pengukit jenis pertama karena titik tumpu berada di tengah. Diketahui bahwa beban yang diangkat sebesar 360 Newton, kemudian jarak antara titik beban ke titik tumpu yaitu 20 cm, kemudian jarak antara titik tumpu ke titik kuasa 180 cm. Kemudian kita disuruh menghitung kuasa atau titik kuasa. Bisa digunakan rumus yaitu diketahui W sama dengan 360 Newton, kemudian LB atau lengan beban yaitu 20 cm, kita ubah menjadi meter 0,2, kemudian lengan kuasa yaitu 180 cm diubah menjadi meter dengan nilai 1,8 meter. Kemudian yang ditanya F. Nah, gimana caranya? Rumusnya yaitu W dikali LB sama dengan F dikali LK. 360 dikali 0,2 sama dengan F dikali 1,8. Kemudian hasilnya 72 sama dengan 1,8 F. Berarti F sama dengan 72 dibagi 1,8 menghasilkan nilai 40 Newton. Jadi kuasa yang dikeluarkan yaitu 40 Newton. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Sampai di sini apakah ada yang kurang paham? Nanti bisa ditulis di kertas kemudian diberikan ke ketua kelas. Selanjutnya Ibu memberi tugas kepada kalian untuk membentuk 5 kelompok. Kemudian kelompok masing-masing kelompok membuat miniatur tentang pesawat sederhana. Tidak usah yang sulit-sulit, cukup sederhana saja. Kemudian jika sudah selesai, masing-masing kelompok membawa miniatur ke dalam kelas, kemudian dijelaskan di depan kelas tentang penerapan pesawat sederhana pada miniatur tersebut. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Ada pepatah bilang, doa tanpa usaha adalah bohong, tetapi usaha tanpa doa adalah sombong. Jadi kita jika ingin menggapai cita-cita harus berusaha disertai dengan doa. Ini merupakan kunci sukses kita hidup di dunia. Kalau kunci bahagia hidup di dunia yaitu dengan bersyukur dan bersabar. Itu saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.